Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2. Praktik di sini menggunakan command prompt dan kita harus menjelaskan bagaimana kode-kode ini dijalankan di command prompt. Nah, kita coba di sini ada command prompt. Nah, di sini saya sudah membuat rangkumannya. Udah membuat nama CD untuk apa, CLS untuk apa, CLS garis miring tanda tanya itu untuk apa, dan lain-lain. Oke, kita coba satu-satu. Nah, kita coba CD. Nah, CD. Nah, CD itu digunakan untuk perintah ini digunakan untuk mengganti direktori kerja saat ini dalam command prompt. Misalnya CD dokumen akan memindahkan Anda ke direktori dokumen. Sekarang kan kita ada direktori C garis miring user Adi Saputra. Nanti kalau kita CD D, nanti dia pindah ke D, atau CD dokumen nanti kita langsung ke dokumen terga. Nah, kalau CLS itu print screen, jadi membersihkan layar di command prompt. Kalau CLS garis miring tanda tanya, nah ini adalah opsi untuk perintah CLS untuk menampilkan panduan perintah tersebut. Nah, kalau dir spasi tanda tanya, nah ini adalah opsi bantuan perintah dir untuk menampilkan panduan perintah tersebut. Nah, ini ada panduannya, ada garis miring A, garis miring B, garis miring C. Nah, ada keterangannya semua. Jadi ya kalau misalkan kalian bingung bagaimana bisa ada petunjuk-petunjuknya. IP config tuh dia tuh buat net. Nah, IP config itu buat net IP kalau misalnya. Nah, digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan komputer Anda. Nah, ini link lokal IPv6 address ini IPv4 addressnya ada 192.168.100.226. Ini IP yang saya pakai untuk sekarang. Nah, kalau IP config garis miring AL. Nah, ini menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan termasuk alamat IP, maskara jaringan, ada gateway juga, banyak lengkap dia. Kalau ini ada LAN-nya, ada media state-nya, ada DHCP-nya berapa, ada NetBIOS, ada DNS server berapa. Nah, kalau IP config garis miring tanda tanya. Nah, ini adalah opsi bantuan print untuk perintah ipconfig untuk menambah panduan tersebut. Nah, ini panduannya ya. Kalau misalkan kalian bingung apa gimana, dia bisa lihat. Pokoknya kalau misalkan ada garis miring tanda tanya itu dia untuk ngasih petunjuk gitu buat kalau misalnya kita nggak tahu perintah apa yang mau ditulis gitu. Tapi harus satu divisi satu itulah pokoknya. Terus kita IP config release nah, di sini untuk mengetikkan sewa alamat IP dari siapa DHCP pada jaringan. Nah, jadi dia tuh mematikan wifi. Tadi wifi nya langsung, kalau kalian lihat di sini tadi langsung mati. Ke ipconfig.renew ipconfig garis miring renew. Nah, untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP pada jaringan. Nah, dia tuh ntar memperbarui server DHCP-nya. Nah, jadi kita berubah. Terus kita yang ke-10 IP config display DNS. Kita coba display DNS. Nah, apa ini? Menampilkan catatan DNS saat ini. Nah, disimpan dalam change DNS tuh banyak ya. Ada localhost.com, ada client WNS Windows, ada DDS Microsoft.com, lengkap semuanya ada. Yang ke-11 ada IP config garis miring
flush DNS. Nah, untuk menghapus semua catatan DNS yang ada dalam jadi ini nih yang ada di atas ini ntar jadinya dihapus. Nah, ini buat menampilkannya. Nah, flushnya buat ngapus. Nah, coba kita yang ke-12 tuh IP config register DNS, sesuai namanya biasanya untuk mendaftarkan. Dan request persistent request evaluation. Nah, menampilkan catatan DNS saat ini yang disimpan dalam change DNS. Karena tadi udah dihapus jadinya kosong gitu. Salah. Ini yang register DNS ya. Nah, register DNS itu meminta komputer mendaftarkan ulang semua catatan DNS dalam change. Iya benar berarti. Untuk mendaftarkan ya, benar ya tadi ya. Kirain salah tadi. Kita ping tuh dia menggunakan perintah untuk menguji koneksi host lain. Ini dengan mengirimkan paket data dan menerima proses. Nah, ping biasa ping Google yang harus google.com. Nah, dia harus ada bisa nama websitenya tuh. Jadi ada batch segini, times ada segini, TTL ada 107. Nah, kita yang ke-14 ada Netstat. Nah, ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan statistik. Kita dulu nunggu kelar. Bisa nggak kelar dia? Tadi. Nah tuh banyak. Jadi dia tuh agak lama dia tuh untuk menampilkan semua jaringan, informasi tentang koneksi jaringan dan yang statik dia fungsinya dia. Kalau trace kita yang coba ke yang 15 tracer kayak Cisco ya, tracer. Nah, ini digunakan untuk melacak rute paket data menuju tujuan dan menunjukkan setiap titik lompatan dalam perjalanan data. Ada tracer D, do not resolve and this host mesh. Di sini ada perintah-perintahnya lagi, ada banyak. Kalian bisa coba satu-satu. Path ping. Nah, path ping ini adalah adalah gabungan dari tracer dan ping yang digunakan untuk menilai kualitas jaringan Anda. Jadi itu ada path ping host list, ada path ping minha, maximum hops, ada address, ada period, banyak. Kita ns lookup. Nah, digunakan untuk informasi DNS untuk nama domain atau alamat IP. Nah, device server unknown. Nah, ini address alamat IP-nya. Nah, yang kedua adalah NetSH. Nah, NetSH adalah utilitas berbasis perintah yang digunakan untuk mengolah berbagai aspek jaringan. Nah, kita exit. Jadi itu kalau misalkan pengen ngelola jaringan pakai NetSH. Nah, kita coba route tuh biasanya buat untuk menampilkan atau mengkonfigurasi tabel rute IP itu. Banyak. Jadi di sini ada dijelasin ada contohnya juga malah tuh. Terus yang terakhir itu yang kedua adalah net. Net itu adalah perintah yang memiliki banyak subperintah. Subperintah tuh kayak net accounts, computer config. Nah, banyak. Nah, untuk mengolah berbagai aspek jaringan dan layanan di Windows. Sebenarnya kalau misalkan didalamin lagi mungkin masih banyak yang belum saya tahu. Mungkin ini adalah dasar-dasarnya saja. Saya belum mendalaminya lagi.
Tapi untuk dasar-dasar ini saya sudah mengerti. Nah, mungkin sekian saja tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.